Kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, selamat sore. Pada sore hari ini kita bersama mempersembahkan perayaan penyelamatan kita kepada Tuhan, sekaligus menutup doa atau tahun doa perdamaian bagi atau kesatuan seluruh umat Kristiani yang ada di muka bumi ini. Kita bersyukur karena sebagaimana Tuhan kehendaki, dan kita juga diberi kesempatan untuk senantiasa memperjuangkan kesatuan, baik dalam paroki, dalam keuskupan, maupun dengan semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Dan melalui bacaan pada hari ini atau pada minggu ini, kita diteguhkan oleh Tuhan bahwa keselamatan itu dialamatkan bagi kita semua tanpa pilih kasih. Mari kita mengawali perayaan kita pada sore hari ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa
berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan yang di bumi kepada Allah yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam
Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama dengan pastor-pastor kita yang merayakan ulang tahun imamat, Pastor Antonius Sebastian Roja, Pastor Christian Sulistyo Garan, Pastor Dedimus Dalla, dan Pastor Elihud Edward Gunardi Tandi Mangaloh. Kita bersyukur bersama saudara-saudari kita yang berulang tahun, yakni Olivia Matunritung, Servasus Sonseda. Dan kita berdoa mohon kesembuhan bagi Ibu Gabriela Jenny Sawaki, dan juga kita mengenang 2 tahun hidup mulia Dr. Maria Teresia Yau Edenton. Kita berdoa mohon keselamatan kekal bagi almarhumah Ibu Yasinta Lince Kuan yang telah meninggal 3 hari yang lalu. Semoga Ibu Lince diterima oleh Allah karena kemurahan Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang dan yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekang bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. terhadap siapakah aku harus gentar. Tuhan adalah terang
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasehati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali,
jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Bagaimana, sehat semua? Ya, puji Tuhan. 2 minggu baru kita ketemu, karena ya hampir seperti pesawat yang dari Jogja, nasib yang kami alami. Karena pada hari Minggu dari Jakarta mau landing di Hasanuddin tidak bisa, akhirnya terus ke Balikpapan. Untung tidak masuk dalam Balikpapan, masih bisa kembali ke Makassar. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan pada minggu yang ketiga mengajak kita untuk merenungkan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita, lalu diberikan tugas, tanggung jawab masing-masing sebagaimana 4 murid atau rasul yang dipanggil pada hari ini atau pada bacaan yang baru saja kita dengarkan. Mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah orang yang tidak punya sekolah. Sekolahnya sederhana, belajar dari alam. Nah, mereka ini kemudian dirangkul oleh Yesus, lalu dibekali apa yang harus mereka kerjakan atau apa yang mereka harus wartakan, dengan sekali lagi modal dengkul. Tidak ada sekolah. Tetapi Yesus tidak berkecil hati, mempunyai murid-murid yang sederhana. Mereka ini kemudian diajar, lalu kemudian diutus untuk mewartakan kabar sukacita yang diawali dengan ajakan pertobatan. Pertobatan yang membuka pintu bagi kehadiran Allah di dalam hati setiap orang yang telah bertobat. Maka dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya,
digambarkan bagaimana gambaran orang di seberang sungai Yordan, yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka adalah orang kafir yang sering-sering disebut dalam Al-Quran adalah kelompok kafir karena mereka penyembah berhala. Dan ke sana Yesus berangkat mewartakan kabar sukacita kepada mereka, dan bukan hanya mewartakan kabar sukacita tetapi menyembuhkan orang yang datang kepadanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, panggilan ini juga dialamatkan kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang telah mengamini untuk mengikuti Kristus dan siap mewartakan kabar sukacita kepada semua orang tanpa memilah-milah. Saya bersyukur ketika ke Jakarta yang lalu, orang kampung masuk kota. Lalu pada hari Sabtu siang kami ketemu, selesai dari gereja, lalu kami dikumpulkan oleh seorang sosok yang sederhana, tetapi ternyata punya relasi yang luar biasa. Pertama kali saya duduk bercengkrama, duduk minum, duduk makan bersama dengan Opu, raja dari Palopo. Ini orang nomor satunya Palopo. Dan saya tidak membayangkan orang itu begitu sederhana, santun, bertutur kata, dan selalu mau dekat dengan pastor. Dan dia mengatakan dalam sharing, saya menegur teman-teman saya, para ustaz, ada apa dengan kalian? Para pastor, para pendeta datang bertanya mengenai budaya lu, tetapi kamu tidur. Saya mengatakan, karena mereka sudah tahu Opu, kami ini orang yang masih harus belajar. Nah, selain itu dari Hindu, dari Buddha, kulit hitam, kulit putih, kulit loreng berkumpul, dikumpulkan oleh orang yang sama. Dan saya tersentuh bahwa kita boleh berkumpul seperti itu karena usaha yang telah dibangun oleh seorang Katolik yang sederhana, bisa mengumpulkan orang sebanyak itu, walaupun ya jelas ini mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi inilah cara dia dipanggil dan dia sadar bahwa ini panggilan untuk dia. Bukan hanya merangkul orang Katolik, tetapi merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan dia dari mana, tetapi dia merangkul orang dan mengisi orang dengan perbuatan yang baik. Itu pengalaman pertama yang juga menjadi panggilan kita. Hari Minggu malam saya terus ke Toraja, ikut acara yang notabene ini orang Katolik semua. Hari Senin pagi saya tiba, saya mencium aroma yang tidak bagus. Saya langsung panggil ketua panitia, ada apa ini? Ada yang tidak beres. Lalu ketua panitia mengatakan, oh aman pastor. Saya bilang ada yang tidak beres. Dari tatapan-tatapan mata yang saya lihat ini, ada yang tidak beres. Tetapi dia terus mengatakan aman. Di hari ketiga
kami duduk bersama. Dan disitulah terbongkar kebusukan. Mereka mulai dengan nada keras, saling banting pintu, saling pukul meja. Saya bilang ini yang dari awal saya mengatakan ada yang tidak beres. Maka dari awal saya sudah mengingatkan kalian sebelum acara ini dimulai, duduk bersama dan berembuk cari kata mufakat. Tetapi karena kalian terlalu angku, kalian terlalu sombong, jadinya seperti ini. Jadi bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman yang saya bagikan ini tentu saja kita jumpai dalam kehidupan ini. Maka mari kita mencoba dengan semangat kerendahan hati. Kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan membangun kerukunan di antara kita. Mencoba berjalan dalam terang pimpinan Tuhan, bukan berjalan dalam kegelapan. Dan ketika saya tiba kemarin, Pastor Paroki sudah mengingatkan Pastor Nathan, tolong nanti disampaikan bahwa ya keadaan yang kurang-kurang, yang tidak baik-baik saja di akhir tahun maupun di awal tahun, puji Tuhan sudah kembali normal. Nah, itu bisa normal karena ada kemauan kita, ada niat tulus kita. Maka kedepannya ini mari kita menata kehidupan dalam paroki kita ini dengan lebih baik. Kita tidak terlena, kita tidak menutup mata, tetapi juga membuka mata dan juga berani ya menyuarakan hal-hal yang kita lihat kurang baik. Karena semua itu akan kembali kepada kita. Kita akan hidup bersama dalam kerukunan ketika kita memang terbuka satu sama lain, berkomunikasi dari hati ke hati, bukan berusaha untuk menonjolkan diri sebagai orang yang hebat, orang yang sejenisnya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk tugas yang mulia. Maka mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga lewat sabda Tuhan hari ini kita diteguhkan untuk melangkah maju dan olehnya berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baharu iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir melalui perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan. Disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga terang putranya Yesus Kristus membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan.
Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami. Terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas rahmat dan berkat Tuhan yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun imamat dari saudara kami Antonius Sebastian Roja, Christian Sulisto Garan, Dedimus Dalah, Eliud Edward Gunardi Tandi Mangalo. Semoga hamba-hambamu yang telah Engkau panggil untuk menjadi imam-imammu dalam keuskupan ini, Engkau anugerahi kesehatan, Engkau anugerahi rahmat kebijaksanaan, sehingga mereka sebagai pelayan-pelayan yang telah Engkau panggil dan Engkau utus, senantiasa boleh melayani umat-Mu dengan penuh kasih. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, Olivia Matunri Tung, Sorpasus Sonseda. Ya Bapa yang baik, berkatilah hamba-hamba-Mu ini, teguhkan dan kuatkan mereka dalam panggilan masing-masing. Kami sadar bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami dalam perjalanan kehidupan ini sering mengalami jatuh bangun. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon rahmat kekuatan daripada-Mu, yang olehnya kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk menjalani panggilan perutusan kami. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, khususnya Ibu Gabriela Jenny Sawaki. Ya Bapa, sebagaimana putra-Mu menyembuhkan orang-orang sakit, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sedang sakit, semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Juga kami berdoa bagi mereka yang telah mendahului kami, untuk almarhumah Ibu Yasinta Lince yang telah meninggal 3 hari yang lalu. Juga kami mengenang hidup mulia Dr. Maria Teresia dan semua saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Anugerahkanlah keselamatan abadi bagi mereka semua. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Sejenak dalam hati,
kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk bertobat dan menerima kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang disorahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu almarhum Bapak Herman yang selama ini menjadi pengurus donatur Keuskupan Agung Makassar di Jerman, yang telah Engkau panggil dari dunia ke hadirat-Mu. Perkenankanlah hamba-Mu ini yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di Kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman, harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, di Kaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di Kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman, harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, di Kaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka wajahmu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh putra-Mu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami, sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berita Paroki Hari Minggu Biasa ketiga, 24 dan 25 Januari 2026. Perayaan liturgi 1 pekan, 26 sampai 31 Januari 2026. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, 26 Januari. Peringatan wajib Santo Thomas Aquino, 28 Januari. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, 31 Januari. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Carolina Cynthia Jimiawan dan Andre Widianto sebagai pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Akan diadakan baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 15 Februari 2026. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 13 Februari 2026. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sebagai berikut. 1. Sudah dibaptis secara Katolik. 2. Sekolah dasar kelas 4 dan atau berusia 10 tahun ke atas. 3. Memasukkan fotokopi surat baptis, KK biduk dan pas foto 3x4 2 lembar. 4. Pendaftaran dilakukan di sekretariat paroki setiap hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Informasi kolekte. Total kolekte gereja misa Sabtu dan Minggu 17 dan 18 Januari 2026 sebesar Rp22.803.200. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.175.000. Kolekte misa syukur kor gabungan sebesar Rp550.000. Kolekte misa requiem Oma Maria Pongo sebesar Rp799.000. Sumbangan gereja dari Dr. Teresia Jakarta Rp7 juta, CH Rp2 juta. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Teresia Ojon Rp3 juta, NN Rp802.000. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak dan Ibu. Informasi tabisan Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Pada tanggal 5 Februari 2026, di Paroki Santa Teresia Rantepau akan dilaksanakan penerimaan tabisan imamat untuk 3 orang calon imam Diosesan KAM sebagai berikut. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong 24 April 1997, dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Bangkale. Diakon Marcelinus Dewandari, lahir di Labasa 26 April 1997, dari Paroki Santo Mikael Labasa. Diakon Charles Tomana, lahir di Makale 16 Oktober 1997, dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tabisan dari para calon imam tersebut, mohon segera menyampaikannya secara konfidensial atau rahasia kepada Uskup Agung, Keuskupan Agung Makassar atau anggota Kuria Keuskupan Agung Makassar. Demikian berita paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita. Ya, sedikit tambahan. Sebagaimana saya sudah sampaikan dalam renungan tadi, bahwa kita dalam paroki ini beberapa waktu yang lalu sedikit mengalami ada gangguan. Tetapi puji Tuhan, melalui proses
tahap demi tahap. Akhirnya pada minggu yang lalu, walaupun saya tidak hadir, tetapi kemudian diselesaikan dengan baik. Dan ini yang kita syukuri. Maka ya yang saya sampaikan yang lalu, yakni berita miring-miring, saya harap itu sudah kembali tegak. Tidak ada lagi miring-miring, ya. Karena yang miring-miring yang lalu itu saling mempersalahkan, saling tuding-menuding, dan itu yang persis bacaan kedua hari ini, itu kita kena semua. Nah, maka puji Tuhan, melalui kesadaran kita bersama, karena kita saling menyayangi sebagaimana Tuhan menyayangi kita, ditempuhlah dan diambillah keputusan bersama yang olehnya kita mengharapkan masalah ini sudah tuntas. Ya. Dan kebijakan pastoral paroki ke depan, yaitu perhitungan kolekte tetap dilanjutkan oleh PPA. Nanti akan ada rapat untuk penentuan kebijakan baru. Maka umat tidak perlu lagi kasak kusuk mengenai hal ini. Apapun yang diputuskan oleh pastoral paroki, sekali lagi itu adalah wewenang beliau, otoritas beliau, yang tentu saja tidak diambil begitu saja, tetapi melalui pertimbangan yang matang. Ya, kami tidak berusaha untuk mencari atau memperjuangkan kepentingan pribadi, sama sekali tidak ada. Ya, niat-niat seperti itu sebagaimana yang terjadi dalam gereja kita, dalam wilayah Indonesia. Uskup Bogor akhirnya mundur dari jabatan karena ada sesuatu yang juga kurang baik-baik saja. Maka beliau dengan rendah hati mengambil langkah untuk mundur dari jabatan itu, ya, demi untuk kebaikan semua umat. Ya, mohon maaf dari kami, terutama yang berdiri ini, karena manusia yang satu ini kadang-kadang ya apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar agak susah dia untuk redam sampai titik terang. Walaupun sadar bahwa banyak kekurangannya, tetapi entah karena ditempah di paroki-paroki yang selama ini, paroki-paroki yang entah uskup melihat saya ini seperti apa, selalu ditempatkan di paroki-paroki yang agak notabene, agak keras. Tapi saya yakin Andalas bukan orang-orang keras, orang-orang lembut, dan karena ya wanita-wanitanya, wanita-wanita cantik, pemuda, orang laki-lakinya adalah orang-orang gagah semua. Itu yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf bila kehadiran saya di paroki ini membuat kita sedikit kasak kusuk. Ya, semoga kasak kusuk itu tidak membuat kita, dan harus sadar diri bahwa kita ini adalah saudara. Demikian, terima kasih, dan mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh rencana kegiatan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, puji syukur 542.
Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat,